Hai semuanya, selamat datang di channelku. Dan di video kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai materi fisika yang pertama, yaitu besaran, satuan, serta dimensi. Nah, besaran itu apa sih? Jadi besaran adalah sesuatu yang bisa diukur atau hasil dari pengukuran dan memiliki nilai. Contohnya, kalau kamu itu mengukur panjang spidol ini, atau panjang jalan, atau panjang meja, kursi, buku, kemudian mengukur suhu tubuh, itu kan ada hasilnya. Contoh nih, hasilnya adalah 1 meter, kemudian 2 meter, kemudian 3 cm, atau mengukur suhu yaitu 36,7 derajat Celcius, atau kita mengukur waktu sini sampai ke Jakarta itu 2 jam. Nah, yang disebut besaran itu adalah angka yang tertera atau angka yang diperoleh dari pengukuran, yaitu 1, 2, 3, 36,7, 2. Ini merupakan besaran. Oke, ya, berarti intinya besaran adalah hasil dari pengukuranmu dan berbentuk dengan nilai. Kemudian, satuan itu apa? Satuan adalah keterangan yang mengikuti atau memberi keterangan pada besaran tersebut. Ini kan ada 1 meter, 2 meter, 3 cm, 36 derajat Celcius, 2 jam. Nah, satuan itu adalah meter, sentimeter, derajat Celcius, dan jam. Ini yang namanya satuan. Coba bayangin, kalau kamu mengukur sebuah benda atau mengukur sebuah suhu, terus gak ada keterangannya, jadi kan bingung. Hasilnya berapa panjangnya? Satu apa? Maka dari itu ada yang namanya satuan. Satuan itu fungsinya untuk menerangkan nilai yang kamu peroleh. 1 meter, atau 2 cm, atau 3 jam, atau 36 derajat Celcius. Itu yang namanya satuan. Serta besaran dan satuan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi satuan itu harus mengikuti besaran atau nilai dari sebuah pengukuran. Oke, selanjutnya kita masuk nih di pembahasan besaran. Tadi kan sudah besaran satuan, kemudian ini besaran. Besaran dalam fisika itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, apa sih Kak bedanya antara besaran pokok dan besaran turunan? Kenapa kok ada 2? Jadi besaran di fisika itu kan ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Pengertiannya dari besaran pokok dulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari siapapun. Kemudian besaran pokok ini pula yang digunakan untuk mencari besaran-besaran lainnya. Besaran-besaran kebanyakan besaran Kak. Oke, langsung aja ya contohnya ya. Jadi besaran pokok ini itu ada 7 macam. Yang harus diingat, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya adalah meter. Kemudian ada waktu. Satuan waktu adalah sekon. Kemudian ada suhu. Suhu di sini satuannya bukan derajat Celcius ya. Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kemudian ada massa. Massa itu satuannya kilogram. Kemudian ada kuat arus. Kuat arus itu satuannya ampere. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Kandela itu di sini disingkat CD. Dan yang terakhir adalah jumlah ya. Jumlah ya di sini satuannya adalah mol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi besaran pokok di sini yang wajib dihafal atau dipahami ada 7. Dari panjang satuan meter, waktu satuan sekon, suhu itu Kelvin, kemudian massa itu kilogram, dan kuat arus itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Ini disebut satuan. Dan yang ini besaran pokok. Nah,
Jadi besaran pokok itu kan ada 7. Fungsinya besaran pokok itu apa? Besaran pokok digunakan untuk mencari besaran-besaran yang lain. Contohnya nih, setelah besaran pokok ya, udah paham ya. Selanjutnya kita naik ke besaran turunan. Besaran turunan itu berbeda sama besaran pokok. Kalau besaran pokok tadi kan satuannya tidak diturunkan dari siapapun. Kalau yang turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Turunan itu adiknya besaran pokok. Oke, contohnya di sini ada luas. Luas tuh satuannya meter kuadrat. Nah, lihat. Satuan di sini dia kan sama aja meter kali meter. Dia ada dua kali. Sedangkan besaran pokok itu satu aja. M. Kalau ini M kuadrat. Jadi besaran turunan itu satuannya pasti lebih dari satu besaran pokok. Contoh lainnya ada volume. Volume meter pangkat 3. Selain itu ada kecepatan. Kecepatan atau velocity itu meter per sekon. Nah, ini kelihatan banget kalau meter per sekon. Meter per sekon ini kan ada 2. Terdiri dari 2 besaran, yaitu meter dan sekon. Nah, sehingga dia disebut besaran turunan. Kalau besaran pokok itu cuma 1 meter aja atau sekon aja. Bisa ya bedain antara besaran pokok sama besaran turunan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai dimensi. Nah, dimensi adalah cara penulisan simbol atau lambang untuk besaran pokok. Pada intinya, dimensi ini digunakan untuk mencari besaran pokok pada besaran yang lain. Tadi kan besaran pokok itu kan ada 7, kita tulis lagi. Besaran pokok itu ada panjang, satuan meter. Nah, masing-masing besaran pokok itu punya dimensi atau lambang sendiri-sendiri. Dengan cara penulisannya menggunakan menggunakan huruf balok atau huruf besar dengan dikurung persegi atau dikurung siku seperti ini. Untuk yang panjang itu simbolnya ada L besar. Seperti ini. Selanjutnya ada massa. Massa satuan kilogram, untuk dimensinya adalah T besar. Kemudian di sini ada waktu. Waktu sekon. Ini massa itu M besar. Untuk ini, untuk yang waktu baru T besar. Ini ya, jangan balik ya. Ini L, ini M, ini T. Selanjutnya ada panjang, massa, waktu, suhu, satuan Kelvin, lambangnya atau dimensinya adalah theta. Kemudian ada lagi massa, waktu, suhu, kuat arus. Untuk satuannya itu ampere, dimensinya adalah I besar. Selanjutnya ada intensitas cahaya. Itu CD, dimensinya adalah huruf J besar. Dan yang terakhir adalah jumlah Z. Untuk satuannya adalah mol, dimensinya N besar. Nah, ini patut diperhatikan atau dihafalkan selain besaran pokok tadi yang ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selanjutnya untuk dimensi, kalian juga harus menghafalkan jenis-jenisnya atau lambang-lambang yang digunakan untuk besaran pokok itu. Kalau panjang itu L besar, untuk massa M besar, waktu T besar, kemudian suhu itu theta, kuat arus I, kemudian intensitas cahaya J, dan jumlah zat adalah N. Oke, kita ambil contoh satu. Contoh, kalau untuk mencari dimensi itu pasti menggunakan besaran turunan lainnya, bukan besaran pokok. Jadi, contohnya nih, besaran turunan yang kecepatan. Nah, caranya kita lihat dulu. Kalau kamu belum tahu satuan dari kecepatan apa, maka kamu harus mencari rumus yang digunakan untuk mencari kecepatan. Kecepatan itu satuannya kan kita udah tahu tuh, kecepatan satuannya meter per sekon. Atau kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu. Dari rumus kecepatan itu kan V sama dengan
jarak dibagi dengan waktu. Ya kan? Jarak dibagi dengan waktu. Kita gunakan S per T. S jarak itu satuannya meter. T waktu itu satuannya sekon. Sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, udah tahu ya? Pertama, kita harus cari rumusnya terlebih dahulu. Kalau kamu itu belum tahu satuan dari besaran yang dicari. Setelah mengetahui rumus, kita turunkan lagi sehingga mencari satuannya per masing-masing besaran. Kayak tadi, S jarak itu satuannya apa, T waktu satuannya apa. Setelah kita tahu satuannya, kita lihat di besaran pokok. Yang satuannya meter itu miliknya siapa? Ternyata besaran meter itu miliknya si panjang, sehingga dimensinya adalah L. Kemudian kalau pembagian tetap pembagian, S itu lihat lagi di besaran pokok, S itu miliknya waktu, sehingga dimensi yang digunakan adalah huruf T. Jadi untuk dimensi kecepatan itu L per T, atau kecepatan ini terdiri dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Paham ya cara mencari untuk dimensi kayak gini? Oke. Nah, tadi kita udah belajar mengenai besaran, kemudian satuan, kemudian dimensi. Dan hari ini cukup untuk materi ini. Jangan lupa kalau kamu mau tanya atau ngasih saran ke video ini, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Oke? Terima kasih.